Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Nurfadia dengan NIM 0501219006 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon ingin menjelaskan materi-materi tentang teori-teori matematika. Ada teori menurut Jerome S. Brunner, John Dalton, dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama simak ya teman-teman penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dari matematika. Matematika ialah salah satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari peserta didik mulai tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, dan merupakan alat untuk memberikan cara berpikir, menyusun pemikiran yang tepat, jelas. Menurut Hudojo tahun 2005 menyatakan matematika sebagai suatu objek abstrak tentu saja sangat sulit dapat dicerna anak-anak sekolah dasar. Selanjutnya, teori-teori belajar matematika. Yang pertama yaitu menurut Jerome S. Brunner mengemukakan bahwa proses siswa belajar matematika terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap enaktif atau memanipulasi objek dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau peristiwa yang terjadi. Contoh, Budi mempunyai pensil, kemudian ibunya memberikannya 3 pensil. Berapa banyak pensil Budi sekarang? Nah, begitu. Yang kedua yaitu tahap ikonik atau mengubah, menandai, dan menyimpan peristiwa atau benda dalam bentuk bayangan mental. Contoh, sebuah bayangan ada gambar 2 pensil dan 3 pensil sama dengan 5 pensil. Yang ketiga yaitu tahap simbolik atau mengutarakan bayangan mental anak dalam bentuk simbol dan bahasa. Contoh, 2 pensil ditambah 3 pensil sama dengan 5 pensil. Selanjutnya, ada teori pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu menurut Van Hayl. Teori ini dikhususkan dalam pembelajaran geometri yang dimana memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama tahap pengenalan, yang dimana siswa mulai belajar mengenal suatu bangun geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bangun geometri yang dilihatnya. Yang kedua yaitu tahap analisis, yang mana tahap ini siswa sudah mengenal sifat-sifat yang dimiliki bangun geometri yang diamatinya. Yang ketiga yaitu tahap abstraksi atau tingkat pengurutan atau tingkat relasional. Yang keempat yaitu tahap dedukasi formal. Siswa sudah mampu mulai menyusun bukti-bukti secara formal. Yang kedua yaitu menurut Zoltan P. Dienes, permainan bebas atau free play. Tahap ini anak mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang dipelajarinya. Misalnya dengan diberikan permainan blok magic, permainan yang menggunakan aturan, siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan peraturan-keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikutinya.
Permainan representasi atau representation, sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Permainan dengan simbiosis atau symbolization, tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Selanjutnya yaitu permainan dengan formalisasi. Formalization. Siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan dari apa materi-materi yang telah disampaikan tadi. Kesimpulannya yaitu pengontrasan dan keanekaragaman sangat penting dalam melakukan pengubahan konsep dipahami dengan mendalam. Diperlukan contoh-contoh yang banyak sehingga anak mampu mengetahui karakteristik konsep tersebut. Misalnya, menjelaskan bangun datar segi 4 disertai juga kemungkinan-kemungkinan lingkaran dan segitiga dan segi banyak. Dengan demikian, siswa dapat membedakan apakah bangun datar yang diberikan padanya termasuk segi 4 atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.